Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di sebelah kanan tak lupa berdoa semua. Nantua, ibu nak solok, pera solok bukan berdoa itu. Ibu nak tak lalu sedang untuk mencari kabur. Pak Camat memilih tomat di Lubuk Kota Bali. Salam pertama nampaknya kurang semangat. Salam kedua rancak hot diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 102, yang artinya, hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, ini adalah pesan bagi Allah. Cukuplah pembelajaran bagi kita dari kematian, dari azab Allah, dari musibah yang diberikan oleh Allah, untuk menyadarkan diri kita. Wali anfusikum afala tubsirun, dan dengan dirimu kenapa kamu tak pernah sadar? Sudah diperlihatkan oleh Allah kematian, sudah diperlihatkan oleh Allah bermacam musibah, telah diperlihatkan oleh Allah bermacam bentuk susahnya kematian tersebut. Nah, manusia kadang-kadang mendengar panggilan Allah jarang memenuhi undangan Allah. Al-khawfu minal jalil, takut dengan kekuasaan Allah, tidak terketuk jiwanya. 10 kali kata hayya alal falah, kata kemenangan dikumandangkan oleh para muazzin. 5 kali dalam bentuk iqamah kata kemenangan hayya alal falah. Marilah mendekat kepadaku, kata Allah, agar kamu menang. Inna lil muttaqina mafaza, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kelak kamu menjadi orang-orang yang beruntung, yang menang, yang dijanjikan oleh Allah surganya Allah. An-Naba ayat 31. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, dalam kesempatan ini, karena kita telah diuji bermacam ujian oleh Allah di dunia ini, seperti yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kamu diuji dengan bermacam-macam kematian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ketakutan, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, dan pada kekurangan harta, وَالْأَنفُسِ, dan jiwa, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan kabar berita gembira bagi orang-orang sabar. Bapak-bapak, ibu rahimahullah, sebelum kajian ini kita lanjutkan, terima kasih kepada Bapak Pengurus Persatuan Voksi Kematian yang kita muliakan, orang tua kita, nenek mama itu, Bapak Ibu RT Simpangka yang dalam keadaan musibah,
Mudah-mudahan sampik minta lapang, angin minta sajuk, galok minta tarang, terlapih dan sesuatu yang kita layak di sisi Allah. Yang sedang kanker kantong kering, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Amin. Yang sedang kredit, Allah lunasi cepat dengan mempermurah rezekinya. Amin. Dan yang sedang bermasalah dalam rumah tangga, mudah-mudahan Allah beri penyelesaian yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin. Ada Ustaz. Ini ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita yang tinggal. Masih Allah titipkan kepada kita kehidupan, melihat matahari sebelum tenggelamnya matahari dalam kehidupan kita. Masih bisa kita melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Masih bisa kita mengusung kening kiblat kita, mengusung kening ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Itu adalah nikmat yang paling besar. Masih diberi kesempatan untuk mencari amal, hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Dan kita berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu rahimahullah, pada episode pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang hikmah dan kematian, pelajaran kematian. Untuk sekarang kita buka pula kajian yang terbaru, yaitu untuk mempersiapkan hidup menjelang kematian. Ada pesan 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk kita. Karena yang ditakutkan oleh Allah dalam surat Al-Imran tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kadang-kadang diharu oleh asik kesenangan bakal orang, yaitu la hilala diula duduk di palanta makan kopi, minum kopi jangan terparabola ala tinggal pulau sumbayang Isa. Oh la 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 limi kalimi, itulah mencari sabi la diam jo sabi maaku jarum jo pinjai la tinggal pulau sumbarang magari. Begitu banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dunia ini. Inilah yang ditakutkan, kecemasan, ketakutan dari kekurangan dari harta. Maka turunlah malaikat Jibril dengan 5 nasihat. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 nasihat. Datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat. Untuk apa? Agar manusia bisa menghadapi kehidupan ini, tahu diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Maka diberikan bekal oleh malaikat Jibril kepada Rasul agar disampaikan kepada umatnya. Apa 5 pesan itu? Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak-bapak. Apapun yang kita perbuat diberi kebebasan oleh Allah. Namun kita harus ingat juga bahwa hidup kita itu takkan selamanya. Untuk menyadari bahwa hidup kita tidak akan selamanya, tentu kita akan melihat dari kematian. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak pergi melihat orang meninggal, acok malah orang meninggal itu akan tahu bahwa pedihnya menghadapi sakaratul maut. Karena lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut ke mana perdana akan dilarikan. Ya Rabu, ya Rabu. Kalau tiba malaikat maut, baik awak sedang beralih, ada sedang babi nantu, sedang mengapun, bahkan sebulan sebelum beralih, ketika pasuntian meninggal pada usia berupa. Tak jadi beralih, tak jadi menikmati perkawinan. Ini adalah ujian oleh Allah. Kok
boleh bahkan tak padi wajah balak dalam perahu, kok boleh bahkan tak hati karena Allah Ta'ala melakukan. Jadi meninggal itu datangnya dengan tiba-tiba. Hendaklah ini menjadi kesadaran bagi awak bahwa yang paling dekat dengan kita, kata Imam Al-Ghazali, bukan keluarga, bukan apa-apa, tetapi kematian. Boleh nak kek dia Pak, adalah kematian. Oleh karena itu surat Al-Mulk ayat 2 mengatakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah berikan pembelajaran yang berharga. Untuk apa? Ahsanu amala, supaya awak beramal dengan baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Supaya awak dengan ado mencari kematian tu, kalau si anu tu lah meninggal, awak meninggal, kok persiapan awak besok sebelum mati. Karena kematian itu, orang yang meninggal itu seolah-olah berkata kepada kita, walaupun tak suaranya tak terdengar, Pak. Orang kampung, ambo alah meninggal, calialah mendake kambo. Lipeklah tangan sebelum dilipekkan orang lain. Kolambola dulu pada kalian. Usungkan yang kaki belat sebelum diusung orang lain. Solatlah kamu sebelum disolatkan orang lain. Solatlah kamu di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Karena pada hakikatnya manusia itu kesehatan tubuhnya kalau laba tambah buah diambil di Tuhan nikmat kesehatan itu. Surat Yasin mengatakan ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya ada Allah ambil nikmat kesehatan itu seketik demi seketik. Afala yaqilun, apakah kamu tidak berpikir? Allah berlanjut umur wak, labaran sugi wang baju wak, salih alif lam mim tu, Allah yang mengetahui maksudnya Pak. Ketika kita alif itu kuat berdiri kokoh, artinya manusia itu diberi nikmat yang sempurna, yang kuat oleh Allah. Le masih talu etaga. Namun ketika umur manusia bertambah, Allah membengkok kesehatannya. Ya nak, tambahmu kesehatan orang bengkok. Kokuli ala kandua, mato ala kabua, salimu ala tabudu, dalammu duduk mengunjur, dalammu makan bubur, sudah tu masuk buah. Masuk ke desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan. Lah, itu desa Caciang kawan dia, Pak. Seperti huruf mim awak le Pak. Ala tacilantang awak. Le ada yang bisa menyolatkan alif. Orang yang masih hidup data lo dewa solat le. Makanya awak disolatkan oleh orang yang hidup. Berlakulah kewajiban orang hidup terhadap orang yang mati. Memandikan, mengkapani, menyolatkan dan menguburkan. Kalau awak tidak peduli kepada orang lain, siapa yang namuh mengkapani menguburin awak dah Pak. Jadi hakikat awak solat dan ibadah itu menggambarkan bagi kita bahwa hiduplah kita bertongkat budi, mati bertongkat iman. Selama hidup di dunia itu pesan malaikat Jibril kepada kita. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Parancah hubungan awak dengan Allah, parancah hubungan kita dengan manusia. Bukan hanya dengan Allah, tapi pada manusia. Hubungan awak dengan Allah, ibadah awak dirancangkan. Kemudian hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia itu awak salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya walaupun awak dakek pada Allah, malinggon juga awak ke kanan, ke kiri. Paduli awak tetangga kanan, tetangga kiri. Iko hendak la parau suara garim mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ala berpulang sikit kantang salero gadang juga gadang kerengkang. Ala diumuman pamonya. Mari kita petak ziarah sama. Binantu ja binantua indah keluar dari kamar do.
indak namuh pai mencaliak bersosialisasi masyarakat. Kalau seperti itu Bu Pak, maka berlakulah kalau kita tidak peduli dengan orang lain pun tidak akan peduli dengan kita. Kalau kita peduli dengan orang lain, maka orang lain akan peduli dengan kita. Sering awak mencari orang meninggal, maka ketika kita meninggal dan sakit, orang lain akan sering pula mencari awak, ibu bapak. Ada hidup tolong menolong, ada kematian doa mendoakan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi pesan malaikat Jibril yang ini ismasyita fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Artinya apa yang kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah agar mempersiapkan amal yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah sebelum menghadapi kematian. Dan khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Semakin panjang umur kita, banyak kebaikan awak. Jangan semakin tua-tua sekali, semakin tua semakin menjadi. Bako tutui suara azan, bako tutui lo bala empe la 5 beko ditapuk lo kepala bala empe la 5 ketika sakaratul maut beko di malaikat. Jadi meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau awak sering menyakiti orang lain, maka orang lain malas berat kaki dengan kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, sebelum hidup kita menempuh kematian, maka perbanyaklah amal sebaik mungkin. Kemudian, pesan malaikat Jibril kepada Rasul untuk kita, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Perbuatlah sesuka hatimu di dunia ini, tetapi ingat kamu akan menerima balasannya. Kalau kasar muliwa ke orang, maka orang akan kasar pada diri awak. Makanya dalam menghadapi kematian itu Pak, orang kampung, kok ada si pulang yang meninggal kok, ada lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah. Lah dimaafkan kita pasango. Kalau lai serentak di orang, berarti orang tuh lai merasa kehilangan awak. Tetapi kalau no si orang, berarti banyak orang yang tersakiti oleh diri awak. Jadi kalau kita sering menyakiti orang lain, maka suatu saat kita akan mendapat kesakitan dari Allah. Makanya ketika orang-orang yang kasar mulutnya, maka sulit menghadapi sakaratul maut. Yang dia rasakan, bahkan yang dikubai bau di elosan samba itu sakinya mati atau bahkan dia yang dikubai duit bau di elosan samba itu sakit yang mati bak ditusuk 1000 jarum. Payah melok tali yang mau tu Pak. Ibaratnya kambian dikubai duit, dibalah dia pisau silet, ditarik ke sensang kulitnya itu apa? Lidah terjulang, mata terbelalang sidik tak kena. Kajang-kajang Pak. Allah dibisiannya orang la ilaha illallah indah juga. Kenapa? Semasa hidup di dunia dia menyakiti orang lain. Orang pesemayang hayal al falah hayal salah nyubai bala 4 bala 5 bala 6. Makanya di toko aja bala 4 bala 5 bala 6. Meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi kalau orang itu banyak senyum, banyak bersedekah, banyak hubungannya dengan baik sesama manusia, maka wajahnya menghadap Allah seperti bak cando bulan jo matahari. Itu. Jadi apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Banyak kita bersedekah semasa hidup di dunia, maka nantinya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukan itu. Jikalau kamu peduli dengan anak-anak kamu, dengan hartamu, dengan apa yang dititipkan Allah, maka anakmu, hartamu akan peduli pula di saat kamu meninggal nanti. Karena akan datang kepadamu jikalau kamu banyak menolong agama Allah. Dalam janji Allah dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman,
Jikalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan perteguh keyakinan kamu. Jadi kalau awak banyak sedekah dengan harta Pak, bola lampu masaji aco putui, tikar aco wagi kamu saji, awak sering membantu orang, melapangkan orang lain. Suatu saat akan datang sedekah yang kita berikan itu. Man anta, siapa engkau wajib yang bersih? Siapakah engkau wahai wajah yang cantik yang ganteng? Ana amaluka, aku adalah amalmu. Kuntu sairatan pakabbar tadi. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, infak dan sedekah yang kita berikan kepada orang lain dan kepada masjid itu yang kita tanamkan sebagai tabung akhirat, maka dia akan berkata, dulu aku kecil karena engkau infakkan, maka aku menjadi besar dan gagah. Jadi ketika infak yang sedekah yang kita berikan semasa di dunia, kita melapangkan orang lain, maka dia akan datang pula menolong kita. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau amalan kita buruk, datanglah yaitu orang yang berbentuk buruk, wajah busuk, ada ulah piton ala pucuk, ada kapasan binatang bamiso. Kalau masuk dari telinganya, badannya bernanah. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka, aku adalah amalmu yang buruk. Inilah wa in asatum falaha, dalam surat Al-Isra ayat 7 juga. Ini adalah karena perbuatanmu buruk, maka datang aku berupa orang yang buruk. Tuh Bapak. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi perbanyaklah sedekah, doa yang saleh. Kalau awak peduli dengan anak kita, maka ketika menghadapi kematian ibu-ibu, bapak-bapak, anak awak akan peduli loh pada kita. Kalau ditanamkan dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu diisi otak anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan anak-anak kita, maka rasa pareso pada anak wak akan ado. Wak tanamkan nilai tauhid, mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nak sesudah aku mati. Tanamkan nilai ketuhanan pada diri anak wak. Jadi ketika wak meninggal, ada rasa tanggung jawabnya, rasa kasihannya pada kita, dimandikan dan didoakan kita. Tapi kalau indah, mata kuluna min ba'di, kita bisikkan dunia kepada anak kita, apa yang kamu makan nak sesudah aku mati. Maka ketika kita meninggal, anak wak sibuk berselfie. Dah hati Pak, sibuk berselfie, main game je. Orang lah sibuk cari ke kapan, anak kau main game je, main HP. Maka raso jo pareso, anak yang tidak ditanamkan nilai agama akan berbalik kepada kita. Artinya Pak, kalau awak ingin menanam, memupuk anak kita dengan nilai agama, maka itulah yang dapat kita petik nanti. Tapi awak rajin sholat, rajin ibadah, tapi waktu meluangkan mengarahkan anak kita, managan anak kita dengan watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, ndak ada nasihati dalam keadaan benar dan sabar, ndak ada, maka ketika kita meninggal, ibu tiku Pak. Ya Bu. Nah ibu ibu, ketika awak meninggal, balipek tangan, anak ayam ada 9, mati ciek tinggal 8. Ancuh badan babalik kain kapan, tunggu penyesalan kalau tidak ada persiapan amalan. Doa yang saleh yang bermanfaat, sedekah jariah, tidak ada persiapan, maka tanggunglah resikonya di awak. Ketika awak meninggal balipek tangan, tidak awak main game, main HP, main internet, tidak berasa apa dari dirinya doh. Orang yang sibuk membalikkan kapan hanya sibuklah di main HP. Itulah adalah tantangan bagi kita Pak. Karena setan telah berjanji, qala fabima awwatani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarum sakirin. Yang artinya, karena Adam telah menghalangiku dari jalannya lurus, maka aku akan datang pada anak cucu Adam dari kanan kiri, muka belakang. Wala tajidu aktsarum sakirin, dan aku akan mendapati sebagian orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi tak sanggup dengan kanan datang kiri, tak sanggup dengan cara itu, cara medsos dan teknologi, gelombang seitani menggoda. Itu adalah PR bagi kita kalau awak ingin menerima balasan yang terbaik. Nah itu Kemudian yang keempat, yang ketiga, ahbib man ahbabta fa innaka mafarikuh.
Artinya cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan berpisah. Kalau awak sayang anak, maka arahkan anak kepada nilai agama. Sayang kepada harta, maka berikan harta itu untuk tabungan akhirat. Jadikan harta itu sebagai untuk tabungan akhirat, untuk diri kita dan untuk apa yang kita tanam nanti, agar dapat kita nikmati di padang mahsyar nanti. Jadi artinya apa? Cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Artinya kalau kita terlalu cinta pada harta, pada anak kita, di saat Allah ambil itu semua, akan tumbuh tangisan, kecemasan, ketakutan, kerusuhan. Maka banyaklah orang yang stres, masuk rumah sakit jiwa, putus tali gitar. Ya Bu. Itu karena kecemasan, ketakutan, kerusuhan. Itu yang akan menghalangi dia mengingat Allah. Ala barang kehadiran Allah dalam dirinya, mengecek-ngecek surang dia nilai, tidak sabar menghadapi ujian. Makanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, jika kamu diuji oleh Allah dengan kecemasan, ketakutan tersebut, maka mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Bentangkan tangan, kemudian tundukkan kepala, mengadu kepada Allah, hatimu akan tenang. Baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bernostalgia kepada Allah. Masih ada Allah yang selalu hidup, menghidupkan hati dan jiwa kita, menjaga kita dikala semuanya berangkat dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak rahimakumullah. Yang keempat, pesan malaikat Jibril, sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman itu adalah orang yang sholat malam. Sholat malam itu kenapa dimuliakan? Karena jaringan internet di malam hari kepada Allah sangat tinggi. Kenapa? Jaringan internet orang berdoa kepada Allah malam hari itu bila lo sadonyo, makanya cie jaringan langsung kepada Allah. Para malaikat, ribuan malaikat di aras dan langit memperhatikan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesehatan pada malam hari di sholat tahajud, sholat hajat, kita berwudu, polusi udara, polusi air yang kotor, maka akan bersih saat itu dari kotoran-kotoran. Termasuk polusi udara ketika kita sholat tahajud dan mengeluarkan napas kita, untuk kesehatan obat dari jantung kita akan bagus untuk kesehatan jantung. Kalau ada sakit jantung, acolah semayang tahajud, semayang hajat. Kenapa? Lai kontui, kamu Pak kontui. Nah kalau bom atom dari bawah tu, di malam hari itu istirahat Pak. Entah Pak ada orang kontui berlapu dan malam buk. Ya. Tak ada kan? Karena malam hari itu semua aktivitas orang berhenti, bagus untuk kesehatan jantung kita. Dan sunyi hati kita, mukhatabah. Ada permasalahan dalam keluarga, ada masalah dalam urusan bekerja, maka di saat itu bernostalgialah dengan Allah, mengadu kepada Allah. Maka Allah dan para malaikat cepat menerima sinyal alias jaringan kita, karena ada para orang yang hidup sinyalnya pada malam hari itu. Yang kelima, iza isti'nahu anin nas. Semulia-mulia manusia adalah manusia yang mengutamakan panggilan Allah daripada panggilan yang lain. Jadi yang paling mulia di sisi Allah, kata malaikat Jibril, adalah orang yang mengutamakan panggilan Allah. Karena satu saat malaikat Israel akan mencabut nyawa kita seketika. Jadi kalau ada waktu solat, waktu ibadah lama suak, jangan diundur-undur bekolai sebentar lah jolai. Ada waktu ane yang sedang balik, sedang menggaya, sedang masak sama jaring sama pantai sental lu, menanggung macam. Jangan diundur-undur. Karena kalau kita undur-undur, kita mengakhirkan panggilan Allah. Itu yang Ustaz katakan tadi, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut mengangkat ikan. Kalau datang malaikat maut, kepala badan dilarikan. Ambo masak sambal jaringan je patai untuk udah. Ambo dulu Pak malaikat, anda ada. Dia cabut itu lihat mau dan suang kalau nanti go mumbang jatuh kalau po jatuh. Artinya utamakan panggilan Allah sebelum Allah betul-betul memanggilmu. Jadi itu saja kajian aku Pak. Kesimpulannya adalah dari pesan malaikat Jibril itu, bahwa kita harus bisa mempergunakan nikmat Allah sebelum dicabutnya. Nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin,
Kemudian pergunakan anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Manfaatkan titipan Allah agar kita bisa bertanggung jawab mengembalikan apa diberikan Allah nanti. Semoga kita masuk ke surga Allah semuanya dalam keadaan selamat dunia dan akhirat, dan husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja kajian Abu Pak, mudah-mudahan dapat dirindungi dan diresapi. Kalau ada lidahmu salah sampai pada ibu bapak, kok ada nanti kasar rasanya, lai dimaafkan ibu-ibu ambo yang di luar, tapi yang disudui yang tua yang ada gigi. Lai leka nih lai papa ini dimaafkan pak. Lai awak sudah lai. Alif junun tanda rafa, hazab jasukun tanda mati, ridho jemaah kamu pinta dengan assalamualaikum kamu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.